Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nur Afifa Oktaviani. Di sini kakak akan membahas RPP kelas 5 semester 2, tema 4, sehat itu penting, muatan terpadu IPA ya. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan dulu apa itu RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP daring, muatan terpadu IPA, materi pokok sistem peredaran darah manusia, alokasi waktu 25 menit. Tujuannya membahas tiga, yaitu tentang peredaran darah manusia. Kegiatan pembelajaran kegiatan itu ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Deskripsi kegiatan itu kita menjelaskan tentang pendahuluan, tentang inti, dan tentang penutup, dan disesuaikan dengan alokasi waktunya. Setelah itu, ada C. Penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilengkapi dengan tanda tangan mengetahui kepala sekolah dan wali kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, sehat itu penting, muatan terpadu IPA ya. Yuk kita masuk ke materi. Di sini kita akan belajar tentang pembuluh darah manusia ya. Sistem peredaran darah. Darah berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh kita. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa kira-kira seukuran 1 kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Betul nggak, Bu? Betul, Nak. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi. Karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi.
Katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Nak. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Nak, darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya, jalur yang ditempuh peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya, Bu? Betul itu, nanti kita bahas di video selanjutnya ya.